Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan analisis cara kerja manajemen memori dalam pengelolaan sistem komputer. Untuk nama kelompoknya di sini yang pertama ada saya sendiri, Malvino Faiz Raditya, yang kedua John River, yang ketiga Ismawati, yang keempat Michelle Grace, dan yang kelima Fatahila Ramadan. Di sini adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Untuk latar belakangnya, manajemen memori memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sistem komputer. Dikarenakan memori merupakan salah satu sumber daya yang paling kritis dalam sebuah sistem komputer. Dengan manajemen memori yang baik, tentunya sistem dapat mengatur dan mengelola memori dengan cara yang sangat efektif, sehingga memungkinkan akan adanya peningkatan kinerja sistem secara keseluruhan. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip manajemen memori yang digunakan dalam pengelolaan sistem komputer. Menjelaskan konsep dasar seperti alokasi memori dan prinsip-prinsip yang mendasari manajemen memori. Lalu yang kedua, penelitian ini akan memberikan penjelasan yang jelas mengenai peran manajemen memori dalam pengelolaan sistem komputer dan menguraikan mengapa manajemen memori menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga kinerja, efisiensi, dan keandalan sistem komputer. Yang ketiga, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kinerja sistem komputer yang dipengaruhi oleh manajemen memori yang baik dan bagaimana manajemen memori yang baik dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya memori serta mencegah akses yang tidak sesuai dan meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Yang terakhir, kita dapat menarik kesimpulan yang menyeluruh berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan memori yang lebih baik dalam sistem komputer. Selanjutnya, metode yang digunakan. Di metode penelitian yang kita gunakan kali ini menggunakan literatur review yang dimana bersumber dari buku dan jurnal yang memiliki bahasan yang berhubungan dengan analisis cara kerja manajemen memori dalam pengelolaan sistem komputer. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari tinjauan literatur kami. Yang pertama, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan prinsip manajemen memori yang digunakan dalam pengelolaan sistem komputer. Yang kedua, mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai peran manajemen memori dalam pengelolaan sistem komputer. Yang ketiga, memungkinkan untuk menganalisis bagaimana kinerja sistem komputer yang dipengaruhi oleh manajemen memori yang baik. Yang terakhir, dapat menarik kesimpulan yang menyeluruh berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan memori yang lebih baik dalam sistem komputer. Berikutnya, temuan utama. Pada temuan utama ini menjelaskan teori dan konsep dasar. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori sendiri merupakan array besar dari word atau bytes yang disebut alamat. Lalu CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer, di mana proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama tentunya sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien
sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas fisik di sistem komputer. Berikut ini adalah hal yang akan kami bahas pada penelitian kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan ke Mr. Grace untuk melanjutkan. Penyajian data, alokasi memori dinamis. Proses alokasi memori terdiri dari langkah-langkah. Langkah pertama, permintaan memori, yaitu program atau proses mengirimkan permintaan memori ke sistem operasi. 2. Alokasi memori, yaitu sistem operasi menentukan jumlah memori yang dibutuhkan dan menemukan ruang memori yang sesuai. 3. Pengalokasian, yaitu memori yang dialokasikan diberikan ke program atau proses yang memerlukan. Contoh data, ada proses P1, memori diminta 4 KB, memori dialokasikan 4 KB, alamat fisik 1000 sampai 1999. Proses P2, memori diminta 8 KB, memori dialokasikan 8 KB, alamat fisik 2000 sampai 3999. Proses P3, memori diminta 2 KB, memori dialokasikan 2 KB, alamat fisik 4000 sampai 4999. Selanjutnya 2, ada alamat memori terdiri dari alamat memori mutlak fisika dan alamat memori relatif logika. Alamat memori mutlak fisika itu setiap sel memori memiliki alamat fisik yang unik. Contohnya sel memori pada alamat fisik 1024 menyimpan data X. Alamat memori relatif logika itu alamat yang digunakan oleh program adalah relatif terhadap alamat awal. Contohnya, alamat relatif 0 berkorelasi dengan alamat fisik 14726. Contoh data, alamat relatif 0, alamat fisik 14726, isi memori data A. Alamat relatif 1, alamat fisik 14727, isi memori data B. Alamat relatif 2, alamat fisik 14728, isi memori data C. 3. Pengelolaan informasi memori, tabel alokasi memori, yaitu blok memori 0 sampai 999, status bebas, proses tidak ada. 1000 sampai 1999, status terpakai, proses P1. 2000 sampai 3999 status terpakai, proses P2. Blok memori 4000 sampai 4999 status terpakai, proses P3. Blok memori 5000 sampai 9999 status bebas, proses tidak ada. Swapping dan paging. Swapping itu memindahkan proses dari memori utama ke memori sekunder. Contohnya proses P1 dipindahkan dari memori utama ke disk. Paging yaitu memecah program menjadi halaman-halaman kecil. Halaman dipindahkan antara memori utama dan memori sekunder berdasarkan kebutuhan. Contoh data, halaman 0 status terpakai, lokasi memori utama 1000 sampai 1999. Halaman 1 status terpakai, lokasi disk. Halaman 2 status terpakai, lokasi memori utama 4000 sampai 4999. 5. Partisi memori. Fixed partitioning yaitu pembagian memori ditentukan di awal dan tidak bisa diubah. Contoh data, partisi 1, ukuran 4 KB, status terpakai, proses P1. Partisi 2, ukuran 8 KB, status terpakai, proses P2. Partisi 3, ukuran 4 KB, status bebas, proses tidak ada.
Dynamic partitioning, pembagian memori fleksibel sesuai dengan kebutuhan saat runtime. Contoh data, blok memori 1000 sampai 1999, ukuran 4 KB, status terpakai, proses P1. Blok memori 2000 sampai 39999, ukuran 8 KB, status terpakai, proses P2. Blok memori 4000 sampai 5999, ukuran 2 KB, status terpakai, proses P3. Blok memori 6000 sampai 9999, ukuran 4 KB, status bebas, proses tidak ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismawati. Proteksi dan sharing. Proteksi, melindungi area memori yang digunakan oleh sistem operasi. Contoh, memori pada alamat 0 sampai 999 tidak dapat diakses oleh pengguna. Sharing, mengumpulkan beberapa proses berbagi memori. Contoh data, proses pertama, memori dibagikan ya, alamat titik dari 5000 sampai 5999. Proses kedua, memori dibagikan ya, alamat titiknya 5000 sampai 5999. Selanjutnya, organisasi logika dan fisik. Organisasi logika, program pengguna diatur dalam modul yang koheren. Contoh, program A diorganisasikan dalam modul-modul yang sering berhubungan. Organisasi fisik, pengaturan antara memori utama dan memori sekunder. Contoh, proses pertama memiliki data di memori utama dan cadangan di disk. Contoh data, proses pertama, lokasi data, memori utama, alamat fisiknya 1000 sampai 1999. Disknya tidak ada. Proses kedua, lokasi data, memori utama, alamat fisiknya 2000 sampai 3999. Disknya tidak ada. Proses ketiga, lokasi datanya disk, alamat fisik tidak ada, disknya disk pertama. Selanjutnya, analisis data. Alamat memori terbagi menjadi dua, alamat memori mutlak dan alamat memori relatif. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk titik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal, maka disebutlah alamat titik. Dan karena memori alamat titik ini bersifat mutlak atau nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Alamat memori relatif adalah alamat memori yang digunakan oleh program data berurut atau bergulat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan untuk 1, informasi jika alamat awal 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari uraian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Contoh alamat awal relatif 0, alamat awal titik 14726, maka selisihnya sama dengan relokasinya 14726 strip 0 sama dengan 14726. Selanjutnya, beberapa fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendialokasikan memori dari proses setelah selesai. Yang keempat, mengelola swapping dan tagging antara memori utama dan disk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Taila Ramadan. Selanjutnya yaitu partisi memori. Partisi memori adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Terdapat dua jenis partisi memori, yaitu fixed partitioning dan dynamic partitioning. Fixed partitioning ciri-cirinya adalah pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat dirubah.
dan ukuran partisi bisa sama atau berbeda. Kesulitan yang dihadapi dari fixed partitioning yaitu ukuran programnya lebih besar daripada ukuran partisi yang menyebabkan penggunaan memori yang tidak efisien. Yang kedua yaitu dynamic partitioning. Dalam dynamic memory partitioning, memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang tidak tentu. Ciri-cirinya, alokasi memori ditentukan saat runtime, dan setiap proses diberikan alokasi sesuai yang dibutuhkan. Kesulitan yang dihadapi dari dynamic partitioning yaitu external fragmentation dan ruang kosong di memori banyak, tapi terbagi-bagi. Selanjutnya yaitu syarat pengelolaan memori. Syarat pengelolaan memori terbagi menjadi 5. Yang pertama, relokasi. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Yang kedua yaitu proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Ketiga, sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Keempat, organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Dan yang kelima, organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long-term schedule. Selanjutnya akan diteruskan oleh John River. C. Diskusi temuan. Fungsi manajemen memori. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Partisi memori dibagi menjadi 2. Yang pertama, fixed partitioning dan 2, dynamic partitioning. Fixed partitioning, pembagian memori yang tetap dan tidak dapat berubah. Contoh, OS yang menggunakan fixed partitioning adalah IBM, OS atau MFT. Kedua, dynamic partitioning, pembagian memori yang dapat dirubah secara dinamis. Contoh OS yang menggunakan dynamic partitioning adalah sistem operasi modern yang dapat membagi memori menjadi bagian-bagian dalam jumlah dan besar yang tidak tentu. Syarat pengelolaan memori terbagi menjadi 5. 1. Relokasi. Proses dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Kedua, proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Ketiga, sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Keempat, organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Kelima, organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long time schedule. Kesimpulan yang didapat dari analisis cara kerja manajemen memori dalam pengelolaan sistem komputer adalah manajemen memori sangat penting dalam sistem komputer modern karena memungkinkan penggunaan memori yang efisien dan efektif. Manajemen memori memastikan bahwa setiap proses mendapatkan bagian memori yang cukup, membebaskan memori yang tidak digunakan, dan mengolah perpindahan data antara memori utama dan sekunder. Dengan demikian, manajemen memori memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan, tanpa mengalami masalah serius. Manajemen memori merupakan bidang yang kaya dengan penelitian dan inovasi. Konsep-konsep dasar seperti alokasi memori, pegging, segmentation, dan virtual memory telah memungkinkan pengembangan sistem komputer yang efisien dan fleksibel. Pemahaman yang mendalam tentang manajemen memori adalah kunci untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem komputer. Dengan demikian, manajemen memori memainkan peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan memori dan menjaga kinerja sistem yang tinggi. Sistem operasi harus dapat mengelola memori secara efisien dan memastikan bahwa memori dialokasikan dan digunakan secara efektif.
Sekian presentasi yang dapat kita berikan hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk bagi kita semua. Terima kasih.